Selamat malam, Rebellions Motorcycle. Malam. Malam. Oke, jadi malam hari ini gue ngumpulin kalian tuh ada sedikit information penting lah ya ini buat family Rebellions ini soal evolusi family gitu. Untuk informasi ini bisa disampaikan dan didialogkan oleh Alisa Edeluzia gitu ya. Jadi gue minta didengarkan dengan baik-baik. Sebelumnya, suara gue aman gak? Oke, jadi pertama gue mau ngucapin terima kasih karena kalian udah mau luangin waktu untuk berkumpul dan ngomongin sesuatu di sini. Oke, tanpa berlama lagi, langsung aja. Jadi tujuan kita berkumpul di sini buat ngebahas gimana arah dan tujuan kita ke depannya. Gua kumpulin kalian di sini. Gua mau kita duduk bareng, dengerin, ngerti dengan keputusan yang bakal gua sampein dan ngediskusiin bareng-bareng yang akhirnya keputusan akhir nantinya nggak tercipta karena sepihak. Karena kan setelah ini, kalau kalian semua setuju dengan keputusan yang gue ambil, arah kita bakal benar-benar berubah. So, setelah ini, gue bakal jelasin lah sampai kalian benar-benar ngerti kenapa kita harus ambil jalan ini. Oke? Bisa gue mulai lebih lanjut lagi? Oke, bisa dilanjut lebih dalam lagi Alisa Edeluzia. Oke, jadi kita kan selama ini udah jalan sebagai MC cukup jauh ya. Kita udah tahu gimana susahnya bangun nama di jalanan, ngejaga solidaritas, dan bertahan sejauh ini. Itu bukan hal kecil. Tapi kondisinya sekarang udah beda. Aktivitas MC udah gak kayak dulu lagi. Gak ada perkembangan. Terus juga gak ada arah yang jelas kalau kita masih tetap di sini aja. Gue lihat juga kita punya anggota yang solid, loyal, yang akhirnya ngebuat gue kepikiran kalau sebenarnya kita bisa jalan lebih dari sekedar MC. Kita punya potensi, cuma ya selama ini kepake di lingkup yang gini-gini aja gitu. Makanya gue ngajak kalian buat mikir lagi untuk ke depannya. Di sini kita bukan mau bubar, kita juga bukan mau ninggalin apa yang udah kita bangun, tapi kita bakalan ubah arah. Dari yang tadinya main di jalanan, sekarang kita bakalan mulai masuk ke arah yang lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih jelas juga tujuannya pastinya. Artinya, cara kita ngejalaninnya juga harus berubah. Nggak cuma nongkrong atau war doang. Kita harus mulai fokus ke hal yang lebih besar dan lebih ngasih hasil. Tapi gue nggak mau ini cuma keputusan sepihak doang. Kalian boleh setuju, tapi boleh juga buat mikir-mikir dulu. Cuma satu hal yang gue bakal kasih tahu ke kalian, gue kayak gini karena gue gak mau kita stuck di tempat yang sama dan itu-itu aja. Sementara yang lain udah jalan jauh banget dari kita. Kalau kita tetap kayak sekarang, lama-lama kita bakal hilang sendiri. Ngerti yang gue maksud hilang sendiri ini gak? Halo? Ada yang bisa jawab? Ngerti. Nah, kalian pasti ngerti lah yang gue maksud. Jadi pilihan kita sekarang cuma dua. Tetap di sini sampai pelan-pelan mati, atau kita naik level dan ngebangun sesuatu yang lebih besar gitu. Kalau gue pribadi ya tentu milih buat maju lah. Begitupun pasti dengan Pak Presiden kan, karena sebelum gue ambil keputusan ini gue udah ngomong dulu sama Pak Presiden berdua 4 mata.
Sekarang gue tinggal sampein ke kalian gitu. Kalau kalian masih mau jalan bareng gue dan Pak Pres, mulai detik ini atau besok kita akan mulai jalanin semuanya dengan cara yang baru. Ngerti sampai sini? Kalau kalian udah ngerti, gue bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang mana gue akan jelasin lebih dalam lagi tentang maksud omongan gue di atas. Dan tujuan kita nanti ke depannya, karena kalau sampai situ doang gue yakin kalian pasti masih kebingungan gitu. Ini masih abu-abu gitu kan, kayak apa yang dimaksud sama si Lisa ini gitu. Jadi gue bisa lanjut atau ada yang masih belum paham gitu, bisa tanyain mungkin ke gue atau biarin gue jelasin dulu. Oke, kalau gitu gue lanjutin ya, biar gak ada yang salah paham dengan omongan gue dan soal arah kita ke depannya. Yang gue maksud cara baru tadi, jelas kita yang gak akan jadi MC lagi. Kita bakal ubah arah kita bakal ubah cara kita main jadi lebih terstruktur lagi gitu. Bukan cuma soal jalanan, tapi ya masuk ke sistem yang lebih besar. Kita bangun organisasi yang punya arah, punya tujuan, dan lebih punya kendali lah atas semuanya. Sederhananya lah kalau gue jelasin lebih singkat lagi, dengan segala hal yang udah gue pertimbangin, gue pikirin dengan sangat mateng, kita bakal nekat untuk masuk ke ranah mafia. Gue nggak tahu kalian di sini bakal kaget atau enggak, tapi beberapa dari kalian pasti kaget lah. Kok bisa tiba-tiba ke mafia gitu? Intinya kita akan naik ke kasta yang lebih tinggi daripada ini. Yang pastinya ya nggak main-main juga. Gue tahu keputusan ini kelihatannya cepat, kedengarannya cepet ya. Dari MC langsung ke mafia itu tanpa lewat tahap lain, menurut gue balik lagi ke yang gue omongin tadi ya, terlalu cepet dan nekat. Karena kan sebelum kita naik ke mafia tuh masih ada satu tahapan lagi ya, kalau kita mau bener-bener dari bawah banget sampai ke atas gitu. Ada kartel lah bisa kita bilang. Cuma kan ya udah gitu, kita langsung ke atas aja, karena kan kalau ditunda lagi menurut gue takutnya nanti ke pepet sama yang lain lagi kan. Nah tapi dengan semua yang udah kita lewatin selama ini, meskipun terlalu nekat dan cepet, nah dari bawah sampai sekarang, dari kita jadi MC, atau enggak mungkin sebelumnya ada yang pernah jadi gangster, itu bakal jadi bekal kita buat berani maju dan naik gitu. Kalau kita harus nunggu lagi dan ngelewatin semua tahap satu persatu dengan sempurna, sementara peluang di depan kita udah kebuka lebar, itu malah ngebuang waktu. Paham gak? Iya, paham. Paham. Nah, terlepas dari itu kan, kalau sampai kalian semua sepakat dengan keputusan yang gue buat nih, nantinya kita bukan mafia yang tiba-tiba jadi besar atau so berkuasa di kota ini gitu. Kita tetap mulai dari bawah. Terus juga pelan-pelan, tapi ya dengan cara yang gak bisa disepelein orang. Terus juga pasti rapih lah caranya berjalan gitu. Nah nanti setiap orang bakal punya peran, gak cuma asal jalan, gak cuma asal ikut kayak sekarang. Semua bakalan ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kita juga bakalan mulai fokus ke hal yang lebih jelas hasilnya. Ngebangun koneksi, megang bisnis, terus juga ngatur pergerakan gak cuma dari satu kelompok. Kalian pasti paham maksud gue. Artinya, dari kita sendiri, kita harus ubah cara berpikir. Harus lebih disiplin lagi, lebih ngejaga nama, dan lebih tahu juga kapan harus gerak, kapan juga harus diam gitu. Kalau kita jalanin ini benar, nama kita gak akan cuma dikenal di jalanan kayak kemarin, atau gak kayak hari ini, tapi juga pasti di tempat-tempat yang gede lah. Kayak kita pasti bisa dikenal satu kota gitu. Terus juga sama seluruh kelompok, bahkan gak cuma kelompok gelap aja, tapi kayak kita pasti dikenal sama kepolisian dan lain-lain kayak gitu. Terus terlepas dari itu semua, gue gak maksa semua orang harus langsung ngerti atau setuju dengan pendapat gue ya. Gak harus langsung ngerti dengan saran gue gitu. Nah kalian boleh mikir dulu matang-matang. Tapi gue pastiin satu hal ya,
arah ini bakal lebih jelas lagi gitu daripada hari ini. Karena kan sekarang kita udah mulai gak ada arah lah, udah hilang arah. Kita mau dibawa kemana, mau dibawa ngapain kan udah gak jelas gitu. Nah, kalau misalkan kalian masih di sini, berarti kita bakal mulai jalan bareng-bareng ngebangun semuanya dari awal. Tapi kalau kalian gak setuju, atau salah satu atau beberapa dari kalian gak setuju dengan keputusan gua dan punya jalan kalian sendiri, gua minta nih kalian berdiri terus jalan ke pintu arah keluar masuk di sebelah sana, boleh. Soalnya gue nggak mau setelah gue jelasin lebih jauh dan lebih dalam lagi nanti ternyata kalian gak setuju gitu, malah terkesan sia-sia terus ngebuang waktu gue. Karena gue kan malas juga kalau harus tanyain kalian satu persatu di akhir nanti siapa yang mau ikut, siapa yang mau enggak gitu. Gue bener-bener malas lah kalau misalkan harus kayak gitu lagi. Nah, jadi sebelum gue lanjutin pembicaraan ini, gue bakal kasih kalian waktu 10 detik aja untuk kalian berpikir. Terus setelah 10 detik nanti ada yang gak setuju, silahkan lakuin sesuai apa yang gue minta tadi. Kalian berdiri, angkat kaki, kalian jalan ke arah pintu. Oke? 10 detik mulai dari sekarang. Silahkan gue kasih kalian waktu untuk berpikir. Gimana? Ada yang gak setuju? Oke, gua ikut Bupres. Oke, yang lain gimana? Oke, dari Didung berarti ngikut. Coba sekarang dari Kei sama Acil. Kalau gua mah ayo gua ikut be. Coba sekarang dari Acil gimana? Kalau gua ngikut aja gua. Alright, berarti dari ketiga orang ini mau ngikut dan juga setuju. Berarti coba jelasin lagi. Alisa dulu, Jia. Oke, berarti setelah tadi udah setuju semua ya. Berarti gue bisa lanjut sampai lebih jelas dan lebih dalam lagi soal semua ini. Tuli kah, Kay? Ada. Nah, gue mau perjelas dan perdalam lagi soal ini biar kalian lebih ngerti gitu. Kenapa sih bisa tiba-tiba langsung mau ke mafia gitu kan? Atau enggak sebelum gue lanjut nih, ada yang mau ditanyain nggak? Gak ada ya? Kalau enggak, gue izin lanjutin pembicaraan ini. Untuk selanjutnya, intinya gue mau kasih tahu kalian soal apa gitu alasan gue buat milih langsung ke kasta paling atas atau bisa kita bilang mafia gitu. Jadi kan kita semua udah ada di jalanan ini lama banget ya. Dari awal, dari kita nggak punya nama, nggak punya apa-apa, dari kita bukan siapa-siapa, sampai akhirnya kita bisa berdiri sebagai MC gitu. Itu menurut gue proses yang lumayan panjang, dan dari situ gue belajar satu hal lah, semakin tinggi kita main, semakin besar juga peluang yang bisa kita dapat gitu. Ini bukan cuma soal uang doang, tapi koneksi, pengaruh, dan banyak lagi lah selain itu. Nah, selama ini kita kan udah ngerasain sendiri nih, waktu kita jalan sebagai MC, kita sangat kebatas lah. Banyak hal yang gak bisa kita sentuh. Salah satu hal yang bisa gue jadiin contohnya ya, semua kebutuhan kita bergantung sama mafia. Kalau supply dari mereka gak berjalan lancar, banyak hal yang ketunda gitu. Saat persenjataan dan lain-lain menipis, kita khawatir, kita cemas. Tapi mau bergerak sendiri ya, kita nggak dikasih akses kan. Simpelnya kita emang bisa crafting sendiri, enggak kan? Nah, itu yang gue maksud. Kayak kita
sangat kebatas gitu. Kalau kita masih stuck di sini-sini aja ya udah nggak akan pernah bisa sesuai apa yang kita mau. Terus juga dari keuangan kita kan kritis nih karena bisnis yang nggak berjalan dengan lancar kan, kayak job-job yang harusnya dikasih sama mafia terus ngehasilin uang itu karena mafianya kurang aktif ya nggak jalan gitu. Nah terus juga bener aja, selama gua di sini gua lihat langsung gitu gimana mafia di sini jalan. Menurut gua ini kurang maksimal lah, jarang gerak, terus koneksi juga nggak kepake dengan baik. Terus juga banyak peluang yang kebuang gitu aja gitu dari mereka. Itu menurut gua sayang sih, tapi ya gimana, itu karena merekanya sendiri kan. Nah dampaknya juga ke kita juga gitu, kena bisnis kita nggak pernah bener-bener lancar, selalu ada hambatan, terus juga selalu seret di tengah jalan. Nah di situ gue mulai mikir lah, ini bukan karena kita yang nggak bisa atau gagal gitu, tapi karena sistem mereka, sistem di atas kita nggak jalan dengan benar. Kalau kita tetap di sini di bawah, kita ya bakal terus kehambat gitu loh. Tapi kalau kita naik, kita bisa jadi yang pegang ngatur semuanya. Dari segala hal, dari segala sisi kita bisa ngatur lah. Itu bakal di tangan kita gitu. Makanya gue ngambil keputusan ini dengan cepat meskipun nekat. Tapi ya bukan asal nekat juga. Tapi karena gue tahu kita punya pengalaman, kita juga punya orang-orang, kita udah kenal banyak orang di sini lah selama kita di kota ini kan. Terus kita juga punya kemampuan buat jalan lebih gitu, buat di level itu, buat upgrade keluarga kita gitu kan, beserta bisnisnya. Nah kita tuh nggak lompat tanpa alasan, kita juga naik karena kita siap lah. Terus satu lagi, gue ambil jalan ini bukan cuma soal kita, ini bukan cuma buat kita. Kalau kita bisa jalan ini dengan benar, kita bukan cuma ngebesarin nama kita sendiri, tapi juga bikin sisi gelap di kota ini jadi lebih hidup, lebih teratur, terus juga lebih jelas arahnya. Nggak kayak kemarin yang bingung lah, abu-abu, ini mafia di sini kok kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan kita nanti maju nih, terus ngejalanin semuanya dengan benar, gue yakin bakal jalan lagi gitu sistem kelompok di kota ini. Jadi ya ini bukan sekedar pindah posisi lah, tapi kita bakal ngisi peran yang selama ini kosong gitu di sisi gelap kota. Terus juga gue yakin kita pasti bisa. Itu aja sih yang mau gue sampein, semoga kalian semua ngerti lah. Gue kembaliin lagi ke Pak Pres karena semuanya udah setuju juga kan, jadi gak ada yang harus gue tanyain ke kalian. Silakan Pak Pres dilanjut. Oke, thank you Alisa Duluzia telah menyampaikan semua informasi penting, dan juga mungkin gak ada lagi yang mau ditanyain dari kalian atau ada saran atau gimana tambahan gitu. Jadi di sini gue terima kasih banget buat kalian yang udah ngikutin aktivitas malam ini soal evolusi atau kita pindah type of family. Jadi coba dari kalian ada yang mau ditanyain atau saran atau pendapat gimana, kayak harus ada 2 atau gak 1 orang. Kalau anggota lain gimana? Coba Lisa Deluzia bisa dijawab pertanyaan dari si Didung gitu. Boleh diperjelas gak maksudnya gimana? Ini kan kita yang mau pindah nih ya. Mungkin maksud si Didung itu anak-anak yang lain atau anggota yang lain gimana, setuju atau enggaknya ini anak-anak anggota yang lain itu mau ngikut atau enggak gitu. Kayaknya nggak mau ngambil ribet ya, karena menurut gue beberapa orang di sini udah cukup untuk bikin gue puas atas pertanyaan setuju atau tidaknya dengan keputusan ini. Karena di sini semuanya setuju ya
kita bakal tetap jalan meskipun kedepannya bakal ada yang gak setuju gitu. Karena gue sebenarnya nggak butuh pendapat dari orang yang bilang gak setuju. Kalau emang salah satu dari kalian gak setuju, ya silahkan untuk angkat kaki gitu, gak usah ikutin kita, simpelnya gitu. Coba selain Didung, ada pertanyaan lagi gak dari K atau gak Acil bisa ngomong? Gak ada engkau. Dari Acil gimana? Gimana Tuan? Ada yang mau ditanyain gak Acil? Oh, tidak ada Tuan. Alright. Oke, kalau emang gak ada pertanyaan dari K dan Acil, apakah ada tambahan lagi Alisa? Udah kayaknya, jangan lama-lama lah, karena ini lagi dokumentasi juga kan. Alright, thank you semuanya yang udah mau ngikutin aktivitas ini. Juga thank you banget buat Alisa Dulzia telah menyampaikan informasi yang sangat penting di malam hari ini. Dan juga gue gak akan ada tambahan lagi mungkin. Alright, gue Uzi Wetaya selaku Presiden Rebellion Motorcycle izin keluar di ruangan ini.